Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Irawan dari pemerintahan, Pak Kades beserta seluruh jajaran perangkat, Bapak anggota LPM Desa Kumlagi yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat serta hidayah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa dipertemukan, masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini bisa menyempatkan hadir. Kemudian yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi dari 20 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kumlagi. Ini kalau tidak salah dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto, ini salah satunya, tidak banyak, hanya mungkin di bawah 20. Ini satu-satunya di wilayah Kecamatan Kumlagi ini yang desa sudah mencapai kategori desa mandiri, itu adalah Desa Kumlagi. Nah, ini tepuk tangan. Ini desa mandiri. Nah, mengapa Desa Kumlagi ini bisa mencapai kategori desa mandiri? Ini juga tidak terlepas dari kerjasama partisipasi dari semua elemen kelembagaan yang ada di Desa Kumlagi ini, yang memang dari penilaian yang sudah dilakukan ini Pak, ini kecukupan dari apa yang diharapkan, termasuk tokoh-tokohnya, peranan partisipasinya dan sebagainya, kelembagaan ada fungsi dan sebagainya, semuanya. Ini hubungan kerja antara semua kelembagaan dengan pemerintah desa ini juga bisa dilaksanakan dengan baik, sarana prasarana dan sebagainya, semuanya menunjang beberapa hal yang dibutuhkan untuk bisa mencapai menjadi desa mandiri. Ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini biasanya nyun sewu Bapak, orang itu melihat banyak dari unsur kelembagaan, dari unsur juga kadang-kadang dari pemerintah sendiri, pemerintah desa sendiri. Ketika desa itu sudah bisa masuk dalam kategori desa mandiri, kadang-kadang itu merasa takut. Kenapa harus dimasukkan bisa mencapai desa mandiri? Khawatirnya ketika sudah mencapai kategori desa mandiri, nanti DD ini Pak dikurangi. Ini ketakutannya berasumsi seperti itu. Padahal ini ribet yang rencana diterima oleh beberapa desa yang kategorinya desa mandiri dan desa di bawahnya itu Pak Ir, itu akan mendapatkan reward dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Desa mandiri akan ditambahi lagi BKK, istilahnya bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur, ini sebesar 100 juta. Nah, ini luar biasa, gak ditambahi, gak dikurangi, malah ditambahi. Ini karena apa?
Kalau kita mengacu menilik ke belakang sebentar Bapak Ibu yang kami hormati, ini masuk nanti peranannya LPM itu luar biasa. Bagaimana bisa menciptakan, memasuki di desa mandiri itu, termasuk peranan partisipasi dari LPM itu tidak terlepas nanti sangat kuat dibandingkan dengan BPD. BPD hanya apa ya? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kades, kalau dibandingkan dengan BPD mempunyai kekuatan yang kuat sama Pak. LPM itu juga diatur, sama-sama diatur. BPD diatur melalui Permendagri, kemudian di LPM sudah juga sama-sama diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri juga, sama Pak. Kekuatan hukumnya sama, kedudukannya sama juga sebagai mitra pemerintah desa. Cuman kadang-kadang sekarang ini memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kades itu. Perbedaannya memang banyak Pak. BPD dengan LPM memang banyak. Secara organisasi yang lebih kelihatan di desa itu adalah BPD dibandingkan LPM. Sebenarnya tugasnya lebih besar, tanggung jawabnya LPM daripada BPD. Ini. Kemudian yang terkait dengan operasional juga BPD jelas, LPM belum jelas ini. Ini masih dikaji terus Pak, yang terkait dengan apa yang seharusnya dengan peranan dan tugas yang dilaksanakan oleh LPM ini sehingga seimbang dengan apa yang sudah dilakukan belakang ini. Di Permendagri 30 tahun 2021, desa diharapkan bisa mencapai yang namanya SDGs dan MDGs. 18 tujuan yang harus ditempuh, yang harus dicapai oleh desa. Tapi tidak semuanya Pak. Desa terbebas dari kemiskinan, bebas dari masalah kesehatan, bebas dari masalah pendidikan dan sebagainya. Siapa peranan siapa yang paling besar nanti untuk mewujudkan itu? Peranan yang paling besar BPD cuman merencanakan aja. Peranan pelaksananya siapa? LPM. LPM itu menggali, menampung aspirasi masyarakat, juga bagaimana bisa mewujudkan partisipasi swadaya masyarakat dalam mewujudkan peranan pembangunan yang ada di masyarakat desa. Ini tugasnya besar sekali LPM itu. BPD setelah membangun BPD ketika sudah dengan pemerintah desa merencanakan sudah selesai, hanya fungsi kontrol. Pelaksananya siapa? Pemerintah desa juga bersama dengan LPM. LPM tugas sekarang ini luar biasa Pak. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan kembali partisipasi masyarakat ikut serta berperan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa ini. Karena apa sekarang ini luar biasa dengan adanya alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa, seolah masyarakat itu yaitu tadi kembali lagi falling down semua. OAB itu apa jari pemerintah desa, yang namanya partisipasi itu sekarang itu sudah tidak ada sama sekali. Ini peranan dari LPM itu nanti sangat dibutuhkan sekali. Ini Pak. Nah, kembali lagi kita kepada tujuan SDGs, Sustainable Development Goal-nya itu 18 tujuan yang harus dicapai oleh desa, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari itu semua ini. Tapi tidak semuanya harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Ini terus berkesinambungan, Pak. Ini masalahnya. Nah ini kemarin dengan adanya rencana
kerja pembangunan dari provinsi, daerah, ada sekarang sudah kepala daerah terpilih, ini disondingkan visi misinya, kemudian juga RPJM untuk pemerintah desa, RPJM desa itu juga disandingkan dengan itu. Salah satu visinya dari pemerintah daerah bupati terpilih adalah bagaimana bisa mewujudkan pembangunan dimulai dari desa ini. Makanya kapan hari saya ngomong sebelum ada pemilihan bupati dan wakil bupati ini, pemerintah di daerah itu bisa baik karena siapa? Bukan karena organisasi perangkat daerahnya, bukan karena kecamatan, bukan karena dinas pendidikan, bukan karena itu, tidak. Pemerintah bisa baik karena ini dimulai dari pemerintah desa. Tidak bisa. Masyolah, provinsi juga sama. Provinsi ketika memang bisa baik karena pemerintah daerah-daerah kota yang ada di wilayah provinsi itu baik, diturunkan kembali ketika itu memang desanya juga baik. Makanya visinya bupati terpilih itu adalah bagaimana bisa dimulai pembangunan itu dari desa. Ketika desa itu sudah baik, pasti tidak akan kesulitan untuk bisa menunjukkan kekuatan dari pemerintah daerah bagaimana bisa menuju sesuai dengan beliau pada saat mencalonkan itu, visi misinya bisa dilaksanakan ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke LPM. LPM itu diatur di Permendagri 18 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan LKD dan LAD. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Inggi ini. Jadi kekuatannya sama. Jadi bukan berarti LPM saiki peranane ngopo gak ono. Memang benar Pak, sementara ini kalau kita mengacu di Permendagri 2007 itu kemudian diatur secara spesifik melalui Perbup 54 2013 khusus tentang LPM. Sekarang ini masih dikaji terus yang terkait dengan nanti bagaimana peranan yang paling tepat untuk bisa dilakukan oleh LPM. Sebutannya sekarang itu LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Tinggi ini. Jadi itu. Jadi minimal di Permendagri 18 itu Pak, LKM itu minimal yang harus dipenuhi, ada 6 unsur yang harus terpenuhi di LKD itu. Salah satunya adalah LPM. Diatur nanti ya, semuanya diatur. RT RW itu masuk di LKD. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK itu juga masuk di unsur LKD. Masuk Pak, semuanya. Karang Taruna itu juga mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tusinya. Karang Taruna yang terkait dengan masalah sosial, masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan, yang ada kaitannya dengan kepemudaan dan sebagainya. PKK sama, hubungannya bagaimana dia bisa menggerakkan yang terkait dengan peranan wanita. LPM secara khusus nah ini diatur di LKD itu. Makanya peranan LKD, peranan LPM dalam rangka penyelenggaraan proses pembangunan yang ada di desa luar biasa. Sekarang ini Pak, dengan adanya tadi sudah saya singgung di depan tadi Pak,
Ini dipacu bagaimana partisipasi masyarakat ini bisa kembali berperan secara aktif untuk bisa membantu dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Siapa yang melaksanakan LPM? LPM itu juga sebagai proses ikut juga merencanakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Sama sebenarnya, usinya itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh BPD, hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan kewenangan. Cuman sampai saat ini memang yang terkait dengan hak ini Pak, yang terkait dengan hak, kalau di Pergub 54 2013 jelas ini. Kemudian turun Permendagri 20 2019 hak ini yang terkait dengan LPM yang disejajarkan dengan biaya operasional ini seperti apa yang diterima oleh BPD ini. Pemerintah desa merasa kesulitan karena cantolannya sementara ini masih istilahnya masih remang-remang. Kalau saya mengatakan masih remang-remang, belum jelas. Tapi saya berharap kepada semua pemerintah desa saya menyampaikan ini. Tupoksinya jelas, penggaweannya jelas. Bagaimana bisa melaksanakan aktivitasnya kalau tidak ditunjang dengan biaya operasional? Caranya bagaimana? Yaitu tadi, bagaimana desa untuk bisa mengalokasikan yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh desa ini. Makanya semua desa sekarang Pak, ini dipacu bagaimana bisa menciptakan potensi yang bisa membantu kekuatan APBDes melalui BUMDes. Ini Pak, kalau ini bisa terwujud, kalau ini bisa dilaksanakan Pak, sudah, desa itu tidak akan kesulitan bagaimana bisa memberikan semua hak-hak daripada semua kelembagaan yang sementara ini membantu dalam rangka melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Bukan hanya LP, termasuk yang terkait dengan pos pelayanan kesehatan terpadu, termasuk Karang Taruna, tidak akan kesulitan, termasuk PKK-nya ini tidak ada kesulitan. Ini semua sekarang dipacu untuk bagaimana bisa menumbuhkan, bisa menciptakan potensi pendapatan. Semuanya Pak sekarang ini. Siapa yang memikirkan semua? Salah satunya tugasnya adalah tugas dari LPM Pak, ikut serta merencanakan, memberikan masukan kepada desa. Bagaimana bisa menciptakan itu? Ada keberanian Pak. Kalau tidak ada keberanian, ini yang berat. Ada keberanian. Kalau saya membuat data statistik yang terkait dengan potensi pendapatan, ini dari 20 desa ini masih beberapa desa baru 20% dari 20 desa ini yang bisa menciptakan potensi pendapatan, termasuk salah satunya ini desa ini Pak, Desa Mojokumpul ini komparatif. Saya kepingin memang apa ya, ada motivasi untuk panjenengan
ini selaku LPM yang ada di desa Melagi ini bisa apa ya, ada keberanian untuk bagaimana bisa menciptakan potensi pendapatan, terus bangun. Kemarin 2019 itu sudah sekitar 100 juta, 2020 ada pengembangan, lagi ada penambahan, kemudian 2021 ini menambah lagi yang terkait dengan apa ya istilahnya potensi pendapatan. Dan ini yang di sebelah baratnya jalan ini itu sudah mulai di apa ya, di pondasi itu mau rencana mau diuruk, ada keberanian, sudah perencanaannya sudah matang mulai tahun 2019, rencana dilaksanakan penyertaan modal tahun 2020 karena memang kondisi yang tidak memungkinkan ditunda, karena semua alokasi daripada APBDes itu direfocusing untuk bagaimana bisa menangani pencegahan COVID. 2021 ada pergerakan sedikit, bagaimana bisa apa mewujudkan dari rencana awal yang sudah diputuskan. Ini perencanaan sudah matang ini, dan ada persetujuan dari pemerintah daerah. Ini ada keberanian dan potensi untuk bagaimana bisa menumbuhkan itu. Saya berharap itu tidak semuanya desa itu sama dengan apa yang sudah apa ya istilahnya itu wis kelakon yang sudah berjalan itu ojo disamakan. Wiko berhasil tanggawi food court kuwabe sama. Akhirnya nanti ketika suatu saat ada titik kulminasi yang memang itu kabeh sarasa-rasen untuk makan di luar kemudian makan di rumah aja, akhirnya apa? Turun lagi. Menciptakan suatu potensi yang memang berkesinambungan. Ketika memang desa A ini katakanlah potensinya katakanlah ya itu tadi yang terkait dengan ada wisatanya. Kalau A katakanlah wisata pariwisatanya, jangan disamakan dengan desa B itu juga menciptakan pariwisata juga. Bagaimana bisa menunjang ini? Apa yang harus disiapkan di desa B ini untuk bisa diciptakan orang itu ketika selesai di sini di desa A ini kemudian bisa melirik kepada desa B. Potensi apa? Nah ini kemarin podo-podo, sekarang itu sudah hampir semua, hampir ini kemarin ada penyertaan modal yang terkait dengan bangun istilahnya apa ya lesen dan sebagainya itu. Nanti ketika memang wis kadung rasa-rasen metu yaitu mangkrak eman. Karena apa? Dana besar yang sudah dikeluarkan itu boleh apa tidak boleh? Boleh. Tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh. Ketika itu tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan, ini boleh saja, tidak ada yang melarang. Ketika sudah diatur, skala prioritasnya ada, kemudian apa ya istilahnya kegiatannya sudah dicantumkan di situ. Bisa, itu boleh dilakukan. Tapi ya kita melihat dari beberapa potensi masing-masing. Nah, ini tugasnya siapa? Menggali aspirasi, menampung dan sebagainya, ikut merencanakan dan sebagainya. Itu tugasnya siapa sebenarnya? Kalau secara spesifik itu ada dilakukan oleh LPM. Besar sekali, Pak. LPM itu. Dan LPM itu tidak hanya pembangunan itu dilakukan hanya pembangunan secara fisik, tidak. Pembangunan non fisik itu juga dilakukan oleh LPM. Tapi
Secara mayoritas sekarang ini, secara mayoritas memang orang itu tendensiusnya itu adalah ketika bangun itu ada hubungannya dengan fisik. Orang itu pasti gitu. Tidak ada yang namanya bangun itu gak ketok. Sebenarnya bangun yang tidak kelihatan itu adalah apa ya, mempunyai kekuatan yang sangat besar. Karena apa? Membangun mental dan sebagainya itu yang sebenarnya harus dipersiapkan. Kalau bangun fisik gampang. Nah itu semua harus dilakukan oleh siapa? Yaitu tadi peranan partisipasi LPM itu sangat menunjang sekali ketika memang desa itu butuh sesuatu yang memang harus dilakukan. Kira-kira Pak LPM, kira-kira Melaki itu mau dibikin yang bagaimana? Nah ini desa itu ketika memang pada saat musyawarah itu dilakukan, kemudian kok angel ya menumbuhkan, mungkin ada gagasan dan aspirasi masukan dari LPM itu untuk bisa dilaksanakan oleh desa. Sesuatu itu tidak apa ya istilahnya yang mustahil, tidak, bisa saja dilakukan. Ini desa mandiri itu karena memang sinergitas dari semua kelembagaan itu sudah jalan lah, makanya harus ditumbuhkan ini terus, harus ditumbuhkan itu. Ketika ini sudah berjalan terus dilakukan, aspirasi masyarakat, musyawarah sudah dilakukan dan sebagainya, pasti nanti muncul potensi itu, pasti akan ada. Ini sudah bagus, Pak. Tangga sebelah ini sudah bagus. Bagaimana bisa menggerakkan itu? Kalau di sini memang tidak kesulitan, Tanjungan itu tidak kesulitan apa ya? Mulai dari awal waduk itu sudah ada. Dan tidak berpikir untuk menciptakan potensi lagi. Cuman bagaimana bisa membangun menjadi lebih baik. Ini. Yang lain ini. Nah, makanya saya berharap pada semuanya. Ini ketika ini dibandingkan dengan desa-desa yang ada di wilayah selatan, termasuk wilayah Kecamatan Pacet, wilayah Kecamatan Trawas, menciptakan potensi apapun kecil aja bisa sana, berkembang bisa. Karena apa? Memang orang itu tendensinya ke sana, tujuannya ke sana semua. Mereka nang Pacet dengan Trawas. Walaupun kelihatan kecil, nanti ketika itu menarik orang untuk bisa didatangi. Nah ini Jembul itu Pak Yun Sewu, Jembul itu desa yang perbatasan pucuk gunung. Jembul itu sekarang dikepras gunungnya, ditadakno wisata, lu ngono disuk wong datang ke sana. Kemudian Bencireng itu padahal sajane ku ya apa ya pinggir kali ya. Nah ini ketika dimanfaatkan betul, ini bisa menghasilkan potensi. Siapa yang mempunyai gagasan itu? Kebersamaan, termasuk dari LPM ini. Peranannya luar biasa. Makanya kalau saya pribadi kalau melihat dari fungsi tugasnya yang dilakukan, kalau bisa dibandingkan komparatif, lebih besar tugasnya LPM daripada BPD. Tapi nek perkara penggawean eker-ekeran, wis saling mencurigai BPD. Perkara duit royoan, tapi perkara ayo nyambut gawe diserahno wong liya. Lah ini
Saya itu enggak, makanya kalau saya bisa ngomong membandingkan, lebih berat tugasnya LPM daripada BPD. Sama-sama mitra daripada pemerintah desa. Ini kedudukannya mitra dengan pemerintah desa, dengan BPD sifatnya adalah konsultasi. LPM dengan BPD sifatnya hanya konsultasi, ngomong-ngomong. Nah, monggo pada Bapak Ibu yang kami hormati, potensinya juga besar yang ada di Kemlaki, tinggal bagaimana bisa lebih dikembangkan lagi. Mudah-mudahan nanti 2022 dan seterusnya ini ada ide-ide yang bisa menciptakan potensi yang ada di Kemlaki ini bisa diperlihatkan sehingga menghasilkan yang bisa menambah daripada kekuatan APBDes. Ketika APBDes-nya kuat Bapak Ibu, ya nyun sewu, tidak ada kesulitan pemerintah desa untuk bagaimana bisa istilahnya itu ngeramut desone, bahasa kasarane ngeramut desone. Di samping meramut secara fisik, kemudian masyarakatnya secara personil itu SDM-nya juga bisa dikembangkan juga. Ini kapan hari wilayah kecamatan Kemlaki itu, desa Kemlaki ya, yang ke Batu itu. Batu itu dulu desa, bukan, ada desa. Saya diajak, kebetulan saya tidak bisa. Itu di Batu ada salah satu desa yang dulu Pak cerita, saya laporannya saya dikasih itu, tidak punya potensi apa-apa, hanya menggantungkan dari DD dan ADD aja. Darah-darah minus katanya, tapi dia bagaimana bisa berpola Pak, untuk bagaimana bisa dikembangkan, itu akhirnya bisa menciptakan sama. Hanya itu kini moroh setelah dari saya tidak ikut, kemudian beberapa minggu saya ke sana itu food court Pak, Batu bareng. Saya ngomong, oh iya mesti daerah Malang, daerah Batu, tidak ada kesulitan seperti wilayah Trawas dan Pacet, tidak ada kesulitan, masih nggak model ya apa titik. Ketika menarik orang itu datang. Komparatif Pak, daerah Bantul panjenengan kapan hari dimasukkan di televisi Pak, Bantul desa apa di tengah-tengah hutan. Saya datang ke sana Pak, di Bantul, saya lupa desanya, saya catat itu Pak. Dia tidak punya potensi apapun Pak, di sana tidak punya apapun. Kepala desa pada saat itu hanya bisa memberikan penyertaan modal kepada Pak siapa itu, masih pemuda, dia masuk anggota di LPM, dia gandeng Karang Taruna, hanya dikasih 100 juta, bagaimana bisa 100 juta ini bisa berkembang. Dia membuat unit usaha di desa itu yang terkait dengan itu dimasukkan dalam BUMDes, hanya sebagai istilahnya kalau ini minimarket kecil desa itu, bentuk desa itu. Pertama hanya melayani kebutuhan yang dibutuhkan, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya besar semua hasil produksi baik pertanian dan sebagainya, peternak dan sebagainya itu dikelola oleh Pak siapa itu di situ, dikembalikan lagi, dijual kepada
desa itu sendiri, masyarakat itu. Sekarang sudah mencapai 1,7 dari 100 juta. 1,7 miliar. Ini. Tidak ada potensi sama sekali. Mungkin bisa nanti, tapi kadoan. Rono itu Bantul itu kadoan. Masuknya luar biasa. Nah ini pertama dikelola oleh 5 orang, Karang Taruna 3, kemudian yang masuk di LPM itu 2. Kelola, akhirnya bisa menciptakan usaha yang besar itu. Dan semua apa ya istilahnya kegiatan itu digerakkan oleh masyarakat itu sendiri. Tidak ada orang lain, tidak ada orang lain sama sekali. Tidak ada orang lain. Nah ini, jadi harapan itu Pak, harus sekarang ini harus kita pikirkan bersama, harus kita pikirkan bersama. Siapa? Yaitu tadi Pak. Kalau dilihat dari fungsi kedudukannya itu adalah fungsinya adalah di LPM, luar biasa. Tapi yaitu tadi, pokoknya nyambut gawe tok tapi operasionalnya belum terpikirkan, belum diatur khusus. Makanya tadi sepintas sudah disinggung oleh Pak Kades, sinergitas. Kalau sinergitas di wilayah kecamatan, di wilayah desa, di desa khususnya di desa Kemelagi yang terkait dengan kelembagaan tidak perlu diragukan karena sudah masuk di kategori desa mandiri, tidak diragukan. Semua ada di Melagi. Desa-desa yang lain yang belum bisa menciptakan apa ya laporan-laporannya terkait dengan apa ya istilahnya sekarang itu digitalisasi dan sebagainya. Melagi itu sudah punya web ya, punya web sendiri. Desa yang lain belum. Itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana bisa mengemas ini Pak. Tinggal. Nah, siapa tanggung jawabnya? Ya kita bersama. Motornya siapa? Motornya adalah LPM. Menggerakkan partisipasi. Ini harus Pak. Itu harus dilakukan. Ketika tidak, ya kita jangan di tempat stagnan kita tidak bisa, artinya menggali sesuatu yang lebih jauh itu sesuai dengan angan-angan kita itu belum bisa diwujudkan. Ini dan saya kadang-kadang saya ini terutama Pak Kiai, saya itu kadang-kadang Pak mengeluh apa yang sudah dilakukan di wilayah kecamatan Kemelagi. Dari sisi peningkatan produktivitas yang terkait dengan ekonomi lagi tidak diragukan Pak. Peningkatan produktivitas ekonomi di Melagi itu sudah luar biasa yang terkait dengan pergerakan. UM berhasil. Sekarang ini UM ini posisi sampai akhir 2020 ini Pak. Dari 20 desa ada 17 desa itu sudah mencapai 11 miliar. Hanya bersifat simpan pinjam. 20 desa, 17 desa, 11 M Pak. Luar biasa. Terbaik di wilayah Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan itu. Kemudian yang kedua, dana yang dikelola ex-PNPM yang dijalankan oleh UPK. Terakhir bulan Januari ini melaksanakan musyawarah antar desa sudah mencapai 9 M lebih.
luar biasa, Pak. Kemudian Koban juga ada, operasi wanita itu juga luar biasa. Cuman kegiatannya hanya bersifat simpan pinjam, belum bisa menciptakan unit yang lain yang bisa menggerakkan itu lebih baik lagi. Pernah saya tawarkan, saya ngomong juga, Gempol Kerep itu dulu operasinya mau hancur itu, PG Gempol Kerep itu, tapi dia berbalik mendirikan yang namanya seperti minimarket itu. Saya dulu pernah menawarkan itu, ayo dari 20 desa ini membentuk penyertaan modal cili-cilian lah, kecil-kecilan, bukan BUMDes, maaf, sebelumnya ini. Soalnya saya pernah diajak oleh salah satu desa ke Ponggok, dia menawarkan semua sama seperti di Indomaret ini. Semua bahan itu disuplai dari sana, manajemennya dikelola sendiri oleh kita, nanti dibantu cara memanajemen itu dibantu dari sana. Ini masih ada keraguan-raguan. Nah, ini banyak yang masih ada keraguan-raguan. Nah, ini kami berharap rencana transformasi ini, saya berharap memang nanti delegasi yang diusulkan oleh desa ini benar-benar orang yang tepat dalam rangka mengelola uang yang nilainya luar biasa ini. Ketika hasil nanti kembali lagi pendapatannya akan diberikan kepada desa. Ini ya, itu sesuatu yang memang kita sebenarnya iri. Nah, kemudian kembali lagi, nah ini makanya kami berharap kepada bapak-bapak yang sementara ini masuk di kepengurusan kelembagaan LPM ini, ayo monggo sareng-sareng bisa menggerakkan potensi yang ada di Kemelagi ini sehingga bisa menciptakan. Salah satunya yang paling berat oleh kita adalah tugas yang harus dilakukan oleh kita sebagai anggota LPM adalah bagaimana bisa menggerakkan partisipasi masyarakat ini, menggerakkan partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat memberikan aspirasi, menampung, menggali, mudah, Pak. Tapi ketika menggerakkan ini yang luar biasa, karena dimulai dari bawah dulu. Kalau dulu Undang-Undang 574 ya memang kelihatan masyarakat partisipasinya memang ditekan, ikut serta. Tapi sekarang dengan adanya dana yang dikelola besar, masyarakat ini partisipasinya tidak semakin meningkat tapi semakin menurun. Nah, ini jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini saja nih ake Pak. Tapi ini kebengen ya berdoa ngantuk Pak. Nah, ini sedikit yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan, khusus pada anggota LPM yang paling berat itu, Pak. Kalau menampung aspirasi dan sebagainya, kemudian memberikan saran, ikut serta merencanakan, yang paling berat yaitu adalah menggali, menumbuhkan kembali, menggerakkan partisipasi.
Wong saiki nek kerja bakti dikon kerja bakti mbok wani mbayari timbangane metune. Wes. Wani mbayari wis biasane piro? Ngono. Ayo kangelan. Nah, ini yang paling berat. Tidak hanya dialami di wilayah Kemlagi, Pak. Semuanya, Pak. Semua. Ini. Sekarang terbalik. Sekarang terbalik yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Antara kabupaten dengan kota, Pak. Panjenengan kalau melihat hari Sabtu atau hari Minggu jalan-jalan ke lingkungan di wilayah kota ini, Pak, ya ketoknya kok guyub. Saya pernah datang ke teman saya di Balongsari Gang 8 itu guyub, tapi nek desane dhewe kok ketoke tahanceni memang ketoke wombo desa iku dibandingno kota. Ati wonge masih wonge ketoke sing metu titik iku ketoke akeh. Nah ini, tapi kelihatannya memang sekarang itu yang terkait dengan partisipasi kota itu lebih baik. Kota itu lebih baik sekarang dibandingkan dengan wilayah kita yang ada di desa. Nah, ini keterbalikan. Kemudian hal-hal yang lain yang bersifat sosial juga yang terkait dengan kenakalan dan sebagainya, kota itu sekarang sudah mulai untuk memperbaiki diri kembali. Sekarang di wilayah-wilayah pedesaan itu untuk kriminalitas dan sebagainya, kenakalan remaja dan sebagainya itu malah meningkat. Nah ini mulai terbalik semua. Nah ini makanya tugasnya siapa? Ya tugasnya yang ada di LPM. Semua fungsi itu ada di situ. Nah ini kami berharap pada panjenengan mudah-mudahan nanti ke depan Kemlagi ini tidak hanya sebagai desa mandiri, Pak. Ini lebih baik rotok munggah titik, tapi mbuy opo nanti kalau munggah titik apa yang harus dipacu ini, kuat apa ora Kemlagi ini. Nah. Kemudian ketika bisa naik satu tingkat lagi, ribetnya opo ngono. Hanya ini dicul-cul wis iso mlaku dhewe ngadeg dhewe. Nah, nek ngadeg dhewe potensi APBD ya apa iku jange. Nah, ini. Sementara PAD-nya masih kecil gitu Kemlagi. Nah, ini. Nah, itu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sedikit berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa memacu kita bagaimana bisa membangun wilayah desa Kemlagi ini menjadi lebih baik lagi, kemudian menciptakan potensi yang lebih besar lagi, sehingga ketika potensi ini bisa diraih, diperoleh, nilai manfaatnya akan kembali kepada kita semua, termasuk kelembagaan dan kepada masyarakat. Ini monggo itu Pak, kembali lagi kalau saya bisa memacu terus saya sampaikan supaya orang terpacu, Pak. Di sana itu satu kakak hukumnya wajib disekolahkan. Ketika sudah lulus SLTA itu wajib hukumnya dibiayai untuk kuliah. Satu kakak, satu perwakilan, satu keluarga itu satu orang yang dikuliahkan, itu wajib hukumnya sampai lulus. Sekolah di mana saja, kuliah di mana saja, dibiayai oleh desa, karena memang APBD-nya kuat. Nah ini, mari, makanya walaupun tidak bisa mencapai seperti itu, paling tidak bagaimana kita bisa menciptakan potensi sehingga apa kebutuhan yang harus dicukupi dalam rangka bisa mewujudkan masyarakatnya lebih baik ini. Ayo bareng-bareng kita apa ya istilahnya kita cari kemudian kita kembangkan. Itu aja Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati.
Mungkin tadi apa yang saya sampaikan, kalimat tutur kata ada yang tidak berkenan di hati panjenengan, secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil sate bro, alat peniki omat jangan ini